Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Tazkiyah Humaira Al-Bukhari dengan NPM 20123008 akan memenuhi salah satu tugas dari evaluasi akhir semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Pak Miftahudin, SPD ME. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pada zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini, banyak perusahaan keuangan yang berlomba-lomba untuk menyalurkan dananya melalui platform yang diciptakannya. Sebelumnya, penyaluran dana umumnya dilakukan melalui kredit bank, kini banyak juga dilakukan melalui platform digital. Salah satunya yaitu di marketplace. Banyak sekali marketplace menawarkan pembayaran tangguh atau pay letter yang secara tidak langsung merupakan bentuk lain dari penyaluran kredit konsumtif kepada masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, coba Anda analisis beberapa hal perspektif manajemen pembiayaan sebagai berikut. Poin yang pertama, akad yang digunakan apakah sesuai dengan syariah? Jika tidak, menurut Anda, akad seperti apa yang seharusnya dilakukan agar sesuai dengan prinsip syariah? Jawabannya adalah, akad yang umum digunakan dalam layanan pay letter adalah akad jual beli dengan pembayaran tangguh. Secara prinsip, akad ini diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya objek jual beli yang jelas, harga yang pasti, dan penyerahan barang atau jasa. Namun, seringkali terdapat perdebatan mengenai penerapan akad ini dalam praktik pay letter, terutama terkait dengan aspek riba atau bunga. Jika terdapat tambahan biaya atau bunga yang dibebankan kepada konsumen di luar harga pokok barang atau jasa, maka akad tersebut dapat dikategorikan sebagai riba dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk membuat akad pay letter sesuai dengan prinsip syariah, dapat dipertimbangkan akad murabahah, ijarah atau sewa menyewa, wakalah bil ujroh, dan bai bisaman ajil. Dalam akad murabahah, pihak penyedia pay letter membeli barang terlebih dahulu dari penjual, kemudian menjualnya kepada konsumen dengan harga yang sudah disepakati, termasuk keuntungan yang transparan. Dalam akad ijarah, digunakan jika layanan pay letter berkaitan dengan jasa atau sewa barang. Konsumen menyewa barang atau jasa, dan pembayarannya dilakukan di kemudian hari atau secara bertahap. Dalam akad wakalah bil ujroh, penyedia pay letter bertindak sebagai perantara atau wakil untuk membeli barang atas nama konsumen dan mendapatkan fee atas jasa tersebut. Dalam akad bai bisaman ajil, penyedia pay letter bertindak sebagai perantara atau wakil untuk membeli barang atas nama konsumen dan mendapatkan fee atas jasa tersebut. Selanjutnya, ke poin yang kedua, bagaimana marketplace tersebut melakukan analisis pembiayaan sehingga bisa menyalurkan dananya melalui pay letter tersebut? Jawabannya adalah, marketplace biasanya melakukan analisis kredit sebelum memberikan layanan pay letter. Marketplace harus memiliki prosedur analisis pembiayaan yang sesuai, seperti yang pertama, melakukan analisis kemampuan finansial konsumen untuk membayar melalui data penghasilan, riwayat kredit, dan skor kredit. Yang kedua, informasi harus jelas terkait jumlah cicilan, tenor, dan denda jika ada. Dan yang ketiga, tidak membiayai produk atau jasa yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana cara mitigasi dan penyelesaian pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah? Jawabannya adalah, ada beberapa cara mitigasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, diantaranya adalah, dalam mitigasi, caranya yaitu yang pertama, memberikan batas maksimal pembiayaan atau limit. Dan yang kedua, menggunakan akad yang sesuai agar transaksi lebih transparan dan adil. Kemudian penyelesaiannya yaitu yang pertama, restrukturisasi pembiayaan atau perpanjangan waktu atau pengurangan cicilan. Yang kedua, mediasi untuk mencari solusi antara marketplace dan konsumen. Dan yang terakhir, menggunakan lembaga mediasi syariah untuk penyelesaian yang adil. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 32 garing DSN MUI garing 9 garing 2002 tentang obligasi syariah. Sukuk atau obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan
prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pemerintah Indonesia pun menerbitkan produk sukuk berupa sukuk negara retail atau sukuk retail yang ditawarkan pada masyarakat. Jelaskan konsep sukuk retail dan pengeluaran pemerintah apa saja yang bersumber dari sukuk tersebut. Lengkapi beserta contohnya. Jawabannya adalah, sukuk merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan negara yang sesuai syariah. Sumber sukuk retail berasal dari dana masyarakat yang berinvestasi dalam sukuk dengan janji bagi hasil. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk retail digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti yang pertama, pembangunan infrastruktur yaitu jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Yang kedua, pembiayaan proyek strategis yaitu proyek yang memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional seperti energi, pangan, dan kesehatan. Yang ketiga, untuk melunasi hutang pemerintah yang jatuh tempo. Dan yang keempat, untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Contoh sederhananya yaitu, dana dari penerbitan sukuk retail dapat digunakan untuk membangun jalan tol baru yang menghubungkan kota-kota besar, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga. Mayoritas ulama menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan dan terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menghitung zakat perusahaan. Silakan saudara cari laporan keuangan perusahaan dan hitung zakatnya menggunakan minimal 3 metode cara perhitungan. Jawabannya adalah, mayoritas ulama menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan. Ada beberapa metode perhitungan yang dapat digunakan untuk menghitung zakatnya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan langkah-langkah menghitung zakat perusahaan, yaitu yang pertama tentukan kekayaan bersih perusahaan dengan satuan neto, yaitu kekayaan bersih sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Dan yang kedua, hitung zakat berdasarkan nisab, yaitu 85 gram emas. Beberapa metode perhitungan yang sering digunakan dalam menghitung zakat perusahaan diantaranya adalah metode yang pertama, 2,5% dari kekayaan bersih. Yaitu jika kekayaan bersih perusahaan melebihi nisab, maka zakatnya adalah 2,5%. Metode yang kedua, 2,5% dari laba bersih tahunan. Yaitu laba bersih perusahaan dihitung dan dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dan metode yang ketiga, kombinasi kekayaan bersih dan laba bersih, yaitu zakat dihitung dari kekayaan bersih ditambah laba bersih. Berikut ini adalah contoh laporan keuangan perusahaan dengan perhitungan zakatnya. Sekian dari saya mengenai evaluasi akhir semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Dan mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.